will never walk and live alone. Kita tidak akan pernah berjalan dan hidup sendirian. Dalam Roma pasal 8 ayat 38-39, Rasul Paulus pernah katakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku, seorang yang sendirian atau alone memang berbeda, tidak sama dengan seorang yang kesepian atau lonely. Sendirian, alone, itu keadaan di mana seseorang hanya tidak ada bersama dengan sesama, tapi ia masih punya relasi, koneksi, hubungan dengan sesama, sehingga dalam kesendiriannya ia masih bisa merasa baik-baik, bahagia-bahagia saja. Tapi kesepian atau lonely itu keadaan di mana seorang benar-benar merasa sendirian, tanpa relasi, tanpa koneksi, tanpa hubungan lagi dengan sesama, sehingga dalam kesepiannya ia bisa merasa sungguh-sungguh buruk, sungguh-sungguh sedih. Makanya seringkali dikatakan seseorang yang hidup sendirian bisa tak merasa kesepian. Sebaliknya seseorang yang hidup kesepian bisa benar-benar merasa sendirian, sekalipun ia berada di tengah keramaian orang banyak. Karena merasa baik-baik saja dan bahagia, seseorang yang sendirian aman-aman saja, tidak berbahaya. Tapi karena merasa sangat buruk dan sedih, seseorang yang kesepian itu sungguh-sungguh tidak aman dan berbahaya. Seseorang yang kesepian atau lonely bisa merasa hidupnya nggak berarti, nggak dimengerti, nggak dibutuhkan lagi bagi siapapun, oleh siapapun, sehingga ia bisa benar-benar stres, depresi, mau mati saja, sampai mau bunuh diri. Bagaimana caranya agar kita jangan sampai merasa kesepian atau lonely, apalagi sampai mau mati dan mau bunuh diri? Firman Tuhan beritahu kita caranya. Cara pertama, ingatlah dan yakinlah selalu bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan kita selalu bersama dengan Tuhan. Pemazmur ingatkan, yakinkan Allah kita itu Tuhan yang dekat, kenal kita paling baik, sehingga ia selalu bisa mengerti, sertai, tak pernah tinggalkan kita sendirian dalam hidup ini. Seperti katanya dalam Mazmur 139 ayat 1-3 dan 6. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau tahu kalau aku duduk, aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Engkau periksa aku. Kalau aku berjalan atau aku berbaring, segala jalanku kau maklumi. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Juga Rasul Paulus ingatkan dan yakinkan kita. Dalam Kristus, katanya, Allah telah ikat erat dirinya sendiri dengan tali kasih-Nya yang kekal setiap orang yang percaya kepadanya. Akibatnya, diikat oleh tali kasih-Nya yang kekal, Allah akan selalu bersama, tak terpisahkan dengan kita orang percaya. Kita orang percaya akan selalu bersama dan tak terpisahkan dengan Allah. Kebersamaan, ketak terpisahan dengan Allah juga yang buat kita orang percaya jadi bisa tetap hidup, aman, selamat dari apapun dan dari siapapun. Tetap hidup aman dan selamat entah dari maut atau hidup, dari malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, dari yang ada sekarang ataupun yang akan datang, dari kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Dalam Kristus Allah mau benarkan, bahkan jamin ingatan dan keyakinan pemazmur dan Rasul Paulus. Allah tidak pernah biarkan kita benar-benar sendirian di dalam hidup ini. Cara kedua, ingat dan yakinlah selalu Allah mau dan mampu
jadikan segala yang terjadi dalam hidup kita itu sungguh baik bagi kita. Rasul Paulus selalu ingatkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik atau buruk, sehat atau sakit, untung atau malang, hidup atau mati, untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal ini dapat terjadi semata-mata karena kuasa kasih Allah mampu ubah, jadikan, pakai segala yang sangat negatif sekalipun bisa jadi sungguh baik bagi kita pada akhirnya. Seperti pernah terjadi atas seorang ibu bersama banyak penumpang di satu kapal yang diamuk gelombang laut yang ganas, sehingga kapal terombang ambing tidak terkendali dan nyaris tenggelam. Nyaris semua penumpang di kapal itu menjerit-jerit ketakutan akan mati tenggelam di tengah laut, kecuali seorang ibu. Ibu itu tetap tenang, tidak ikut ketakutan, apalagi ikut jerit-jerit. Sampai beberapa penumpang di dekatnya tanya, "Ibu kok bisa tenang-tenang saja? Nggak takut mati seperti kita-kita?" Ternyata ibu itu seorang Kristen. Ditanya begitu, ia jawab, "Ya, saya bisa tetap tenang sebab apapun yang terjadi atas diri saya saat ini, saya yakin Tuhan yang saya percaya bisa jadikan semuanya baik buat saya. Kalau saya mati tenggelam, itu berarti Tuhan mau saya bisa ketemu dengan seorang anak saya yang sudah mati karena sakit yang tak tersembuhkan. Tapi kalau saya selamat dan tetap hidup, itu berarti Tuhan mau saya tetap bisa dampingi suami dan anak-anak saya yang lain yang masih hidup." Natal sesungguhnya mau memeteraikan ingatan dan keyakinan pemazmur dan Rasul Paulus bahwa dalam Kristus Allah selalu bersama dengan kita. Kita selalu bersama dengan Allah. Allah mau kita jangan pernah merasa kesepian atau lonely. Jangan pernah merasa diri kita tak berarti, tak dimengerti, tak dibutuhkan, sehingga kita mau mati saja atau mau bunuh diri. Natal Kristus mau ingatkan kita selalu akan hal itu. Karena itu, selamat menjelang Natal, selamat Natal, selamat berjalan dan hidup bersama Tuhan di penghujung tahun ini, di sepanjang tahun mendatang, dan di sepanjang hidup kita. Amin.